Selamat pagi Kakak Ira. Selamat pagi Kakak Lira. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Sudah siap ya? Hari ini kita akan bersekolah minggu. Semuanya semangat, kita berdiri, kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak. Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak sudah jaga saya pagi ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Bapak sudah jaga saya pagi ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Ira, aku mau tanya nih, Kakak Ira sekolah minggu dari rumah atau ibadah dari rumah semangat gak sih? Semangat dong. Aku tuh ya setiap hari Minggu pagi bangun pagi, mandi, terus sekolah minggu. Wah, adik-adik juga di rumah ya. Kita harus selalu semangat karena kita mau bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Kasih Yesus. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, I love you Jesus. I love you Jesus. Down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, down, deep down in my heart. Adik-adik, kalau kita di rumah, mungkin kita tanpa sadar, kita berlaku kasar atau berkata kasar sama kakak kita, adik kita, atau berlaku tidak sopan terhadap mama kita, papa kita, kakek, atau nenek. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengaku dan meminta ampun kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Kita akan menyanyikan lagu Kasih. Pernah dendam, tak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Alkitab kita mau terima berita anugerah. Berita anugerah diambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kakak Lira bacain ya.
Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau buka Alkitab kita lagi. Kita mau baca petunjuk hidup baru diambil dari Hakim-Hakim 13 ayatnya yang keempat. Hakim-Hakim 13 ayatnya yang keempat. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Kita akan bermazmur dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Mazmur 34 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau nyanyi lagu Kitab Suci Hartaku. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, hari ini kami dapat bersekolah minggu, memuji dan besarkan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati adik-adik Tuhan, agar mereka semua dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga kakak Ira ya Bapa, biarlah dia menyampaikan firman-Mu dan berkata-kata atas Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita kita hari ini masih tentang bangsa Israel. Setelah bangsa Israel hidup dalam damai, taat sama Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bangsa Israel mulai lupa lagi nih sama Tuhan. Berdoanya udah males-malesan, baca Alkitabnya udah males-malesan. Hati Tuhan jadi sedih. Dan
Tuhan menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa Filistin untuk menjajah mereka selama 40 tahun. Tapi Tuhan tetap sayang sama orang Israel. Suatu hari Tuhan mengirimkan seorang malaikat kepada Bapak Manoah dan istrinya. Bapak Manoah ini sudah tua dan dia udah nikah lama, tapi belum punya anak. Malaikat Tuhan bilang sama Bapak Manoah kalau mereka akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang akan dilahirkan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Kira-kira Tuhan tepatin janjinya enggak ya? Iya dong, pasti ditepatin. Nah, akhirnya Bapak Manoah dan istrinya mempunyai seorang anak laki-laki yang punya kekuatan yang besar dan diberi nama Simson. Nah, saat Simson tumbuh menjadi besar, Simson mempunyai kekuatan yang sangat besar. Tapi rahasia kekuatannya, rambutnya tidak boleh dipotong sama sekali. Nah, sesudah Simson tumbuh menjadi dewasa, Simson menikahi seorang wanita dari bangsa orang Filistin. Tapi saat istrinya diambil orang lain, Simson menjadi sangat marah. Akhirnya dia menangkap 300 serigala. Terus ekornya diikat nih, dikasih obor, terus dilepas ke kebun-kebun milik orang Filistin. Akhirnya gandumnya, kebun anggurnya semuanya terbakar yang membuat orang Filistin menjadi sangat marah kepada Simson. Nah, akhirnya nih Simson kabur nih. Dia pulang lagi ke bangsa Israel. Terus orang Israel bilang gini, "Aduh, gara-gara Simson nih, orang Filistin jadi marah sama kita. Udahlah, Simson menyerahkan diri aja kepada orang Filistin." Oke, akhirnya Simson diikat terus diserahkan kepada orang Filistin. Tapi karena Simson punya kekuatan yang sangat besar, tali-tali tersebut gampang banget diputusin sama Simson. Nah, akhirnya Simson mengambil sebuah tulang rahang untuk melawan orang-orang Filistin. Dan dengan tulang tersebut, Simson bisa membunuh 1000 orang lebih. Wow, kuat banget. Nah, suatu hari Simson melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Namanya Delila. Tapi Delila ini gak kenal sama Tuhan. Dia gak sayang sama Tuhan. Karena dijanjikan uang oleh orang-orang Filistin, dia mau menyerahkan Simson ke tangan orang Filistin. Akhirnya dia merayu-rayu Simson. "Simson, kekuatan kamu tuh di mana sih? Kasih tahu aku dong." Terus Simson jawab, "Kalau aku nih diikat dengan 7 buah tali, maka kekuatan aku akan hilang." Akhirnya Delila bilang nih sama orang Filistin sesuai yang dikatakan Simson. Tapi saat Simson diikat dengan 7 buah tali, dia gampang banget putusinnya. Terus Delila tanya lagi, "Simson, sebenarnya rasa kekuatan kamu tuh apa sih?" Terus Simson jawab, "Kalau aku nih diikat dengan tali yang masih baru, kekuatan aku tuh akan hilang." Delila bilang lagi sama orang Filistin. Tapi saat Simson diikat dengan tali yang baru, dia gampang banget tuh putusinnya karena dia sangat kuat. Terus Delila ngambek nih sama Simson. "Simson, katanya kamu sayang sama aku, kok kamu bohongin aku sih? Sebenarnya rahasia kekuatan kamu tuh ada di mana sih?" Terus Simson jawab lagi, "Kalau rambut aku nih dikepang terus dipatok dengan paku, kekuatan aku akan hilang." Terus Delila bilang lagi sama orang Filistin, tapi saat hal tersebut dilakukan,
Simson gampang banget tuh cabut rambutnya. Kekuatannya masih ada. Delila merayu Simson lagi. Tapi kali ini Simson lupa sama Tuhan. Dia lebih memilih untuk menyenangkan hati Delila. Akhirnya dia kasih tahu kalau kekuatannya itu ada di rambutnya. Saat rambutnya dipotong, maka kekuatan Simson akan hilang. Akhirnya Delila bilang nih sama orang Filistin rahasia kekuatan Simson. Saat Simson tidur, maka rambutnya dipotong sama orang Filistin. Waktu dia bangun, kekuatannya udah gak ada. Dia udah seperti orang biasa lagi. Akhirnya dia dengan mudah ditangkap oleh orang Filistin. Terus diikat, terus matanya dibikin buta. Nah, orang Filistin nih membuat pesta untuk merayakan kemenangan. Mereka bisa mengalahkan Simson. Terus Simson dibawa nih ke tengah-tengah mereka untuk diejek-ejek. Karena Simson udah gak kuat lagi. Tapi dalam hatinya Simson berdoa. Dia minta sama Tuhan supaya dikasih kekuatan sekali lagi untuk bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Nah, Tuhan mendengarkan doa Simson. Dia dikasih lagi kekuatannya. Terus di dalam gedung pesta tersebut, dia nih mendorong tiang penyangga gedung tersebut. Saat didorong, gedungnya jadi rubuh. Jadi semua orang-orang Filistin yang ada dalam gedung tersebut jadi mati, termasuk juga Simson. Nah, adik-adik, cerita kita tadi terambil dari kitab Hakim-Hakim. Karena bacaannya sangat banyak, nanti adik-adik bisa baca di rumah ya. Dari kitab Hakim-Hakim 13 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, adik-adik, hari ini kita baca satu ayat ya. Dari Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Nanti yang lainnya adik-adik bisa baca di rumah ya. Kita baca Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28. Kita baca sama-sama ya. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin." Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri cerita kita hari ini, kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi lagu Laskar Kristus. Semuanya berdiri ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan.
matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati supaya persembahan kami dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan Yesus berkati dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya, kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat, taat pada papa dan mama, terlebih taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk papa dan mama. Terima kasih untuk papa dan mama yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Beri mereka kesehatan, kebijaksanaan, hikmat yang asalnya dari Tuhan untuk selalu membimbing kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Berkati kami semua untuk selalu setia dalam melayani Tuhan melalui pelayanan kami kepada adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan bumi kami. Tuhan Yesus mau pulihkan lagi bangsa dan bumi kami dari pandemi COVID ini. Kiranya semuanya boleh berlalu dan kami pun boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Tuhan Yesus, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, mendidik, dan membimbing kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih karuniakan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yuk kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Semuanya berdiri, kita mau nyanyi Sudah Waktunya. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik di rumah tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitasnya ya. Rajin cuci tangan dan selalu jaga kesehatan. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.